Halo, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang kerajinan bahan lunak, ya nak. Jadi kerajinan bahan lunak sekarang kita akan membuat kerajinan dari bahan lunak, ya. Oke, nanti Bapak buatkan videonya, contohnya dari kakak kelas kalian yang tahun lalu. Oke, tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu materi yang minggu lalu, ya. Nah, minggu lalu sudah dibahas oleh Ibu S. Situmorang, ya kan, kerajinan bahan lunak dibagi dua, ada alam dan buatan. Jadi contohnya ada keramik, kulit, adonan tepung, getah, itu yang alam. Kalau yang buatan ada lilin, fiberglass, gips, sabun, dan polimer clay. Nah, sekarang kita lanjut proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, perhatikan nak, itu halaman 16 di buku paket, ya kan? Nah, syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Jadi kita sebelum merancang benda kerajinan ada syaratnya. Apa aja? Yang pertama kegunaan atau utility, ya. Nah, kegunaan atau utility ini mengutamakan nilai praktis sesuai fungsi dan kebutuhan. Jadi diperhatikan apa kegunaan yang mau dibuatkan tadi hasil kerajinannya. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Jadi mangkuk itu fungsinya atau kegunaannya untuk wadah sayur, ya. Nah, yang kedua syaratnya kita perhatikan kenyamanan atau comfortable, ya. Nah, kenyamanan itu fungsinya untuk memberi kenyamanan bagi pemakai. Jadi kita berikan kenyamanan, lebih nyaman untuk memakainya. Contohnya cangkir didesain agar cangkir didesain ada pegangannya. Nah, jadi pegangan pada cangkir itu fungsinya untuk memper-nyaman si pemakai, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Nah, keluasan atau flexibility ini untuk keserasian bentuk dan wujud sesuai dengan nilai gunanya. Jadi harus diserasikan itu bentuk dan untuk apa gunanya. Contohnya sepatu sesuai anatomi dan ukuran kaki. Nah, sepatu yang dibuat itu harus sesuai dengan ukuran kaki, makanya ada ukuran-ukurannya. Ukuran 40, 39, 80 enggak ada ya. Nah, 41 dan lain-lain. Oke. Nah, yang keempat diperhatikan adalah keamanan atau safety. Nah, untuk benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi keamanan ini untuk keamanan si pemakainya, jangan sampai membahayakan, ya. Oke. Nah, contoh zat pewarna pada piring agar tidak berbahaya. Jadi dalam piring itu ada zat warna, ada pewarna, ya. Jadi saat kita makan, jadi catnya itu biar enggak terkelupas-kelupas, ya kan? Biar enggak terkelupas-kelupas, dikasihlah keamanan, ya. Oke. Nah, kemudian keindahan atau estetik. Jadi keindahannya harus diperhatikan dari bentuknya, hiasannya, bahan baku, itu harus diperhatikan. Bentuknya seperti apa agar menarik. Oke. Nah, jadi di video kali ini Bapak ingin menampilkan video kakak kelas kalian yang tahun lalu membuat kerajinan bahan lunak itu dari lilin. Nah, jadi tugas kalian nanti itu membuatkan seperti ini, divideokan, dikirimkan ke guru masing-masing. Contoh, kalau dia kelas 8E sampai kelas 8G, kirimkan sama Bapak. 8A sampai 8D, kirimkan sama Ibu S. Situmorang. Nah, dikumpulkan maksimalnya itu 2 minggu. Jadi 2 minggu dari sekarang itu harus dikumpulkan. Ya, dikumpulkan di Japri untuk guru mapel masing-masing. Oke, videonya nak bisa bebas, yang penting dia bahannya bahan lunak. Jadi buatkan kerajinanmu, kemudian divideokan, nanti dikirimkan. Jadi bahannya bebas, boleh dari lilin. Contoh video yang Bapak kasih nanti itu
dari lilin, boleh dari sabun, boleh dari tanah liat, boleh dari getah. Nah, dari antara ini. Jadi semuanya itu bisa kalian buat bahannya. Oke, nah berikut videonya coba diperhatikan.
dan silakan dikerjakan. Sekian.